Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Hendiansyah. Oke, di video sekarang mungkin cukup menarik ya, karena di sini saya mau bahas cara mengontrol kecemasan tanpa obat. Oke, mungkin ini kamu butuh banget ini deh, seriusan. Eh, ya, kamu butuh banget ini. Oke, jadi sebelum pembahasan juga, gak lupa saya mau nanya kabar kamu gimana, saya mau nanya kabar cemas kamu gimana, juga saya mau nanya kamu ngapain aja hari ini. Oke, semoga kabar kamu sehat selalu ya, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Semoga cemas kamu makin hari makin hilang, semoga mental kamu makin hari makin kuat, semoga aktivitas kamu makin hari makin lancar. Gak lupa saya doain juga semoga urusannya, terus kegiatannya dilancarkan. Juga saya doain semoga kamu murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya. Nah, jadi balik lagi ke pembahasan, bahwa saya di sini mau ngasih tahu gimana cara mengontrol kecemasan tanpa obat, karena banyak yang bilang ya, banyak yang nanya gitu ya, di WhatsApp, di Instagram, juga di YouTube, katanya bang saya udah beli ini, udah beli ini, beli obat ini, beli obat herbal ini, pergi ke sana, pergi ke sini, minum ini, minum itu, tapi kok hasilnya nihil ya, masih belum aja nemuin kebahagiaan, belum aja ngerasain sembuh, belum aja ngerasain kenyamanan di pikiran gitu ya. Oke, jadi sebenarnya sih simple ya, karena saya tahu jawaban ini tuh dari konseling, dari psikolog sama psikiater. Oke, jadi waktu itu saya emang sering banget ngobrol sama psikolog, sama psikiater gitu ya. Ngobrol sama psikolog tenang banget gitu ya, tenang banget. Terus ngobrol sama psikiater juga tenang banget. Nah, di situ saya dapat wawasan, alhamdulillah ya. Sekarang saya berbagi gitu, sharing wawasannya kayak gimana. Jadi waktu itu saya sempat nanya, dok bisa nggak sih saya ngontrol kecemasan tanpa harus minum obat penenang gitu. Karena waktu itu saya takut banget sama obat penenang, takut banget sama obat penenang. Karena apa? Karena setelah minum obat penenang saya nggak bisa mikir gimana rasanya kecanduan obat penenang. Terus oke, saya nggak bisa hidup tanpa obat waktu itu ya. Dan akhirnya saya lepas dari obat, terus perasaannya itu menjadi suatu kebanggaan sendiri gitu ya, bisa lepas dari obat penenang gitu. Itu videonya udah saya buatin di video sebelumnya, coba nonton deh, tapi jangan di skip ya biar paham gitu. Itu asik kok, videonya rame gitu. Itu perjalanan saya waktu pakai obat penenang, kecanduan sampai akhirnya berhenti. Itu coba nonton dari video sebelumnya ya. Oke, jadi saya nanya kayak gitu, saya nanya, dok bisa nggak sih mengontrol kecemasan sendiri tanpa harus obat gitu, tanpa harus minum obat. Terus jawabannya itu buat saya senang, buat hati saya senang, buat lega banget gitu ya. Karena jawabannya itu katanya bisa dan bisa banget, asalkan ngelakuin hal ini. Oke, jadi penasaran sama hal ini itu apa itu ya. Oke, jadi sini saya mau cerita semuanya. Jadi hal ini tuh kata dokternya itu, kalau misalkan kamu nggak mau pakai obat ini, nggak mau pakai obat itu, nggak mau kesini, nggak mau kesana, yang harus kamu lakuin itu cari ketenangan dan kenyamanan. Itu doang sih kuncinya, seriusan deh. Nah, jadi kalau misalkan kamu pengen tahu cerita saya waktu itu, saya kan dikasih PR ya, PR ya. Selama 2 minggu itu pengen, psikolog saya pengen lihat perkembangan saya gitu. Jadi selama 2 minggu itu apakah saya balik lagi ke sedia kala gitu, waktu kecemas-cemasnya waktu parah gitu, apa 2 minggu itu saya tenang gitu, jadi nggak separah waktu itu gitu. Nah, saya dikasih PR 2 minggu waktu itu, karena saya mintanya nggak mau obat ya, karena kan kalau pulang dari psikiater itu selalu dikasih oleh-oleh ya, ya oleh-oleh itu obat penenang gitu, kayak obat penenang. Nah, waktu itu saya nggak minta oleh-oleh, tapi saya minta, saya nggak mau pakai obat gitu. Terus gimana sih caranya? Nah, dikasih tahu caranya kayak gitu. Cari ketenangan dan kenyamanan. Selama 2 minggu saya lihat perkembangan kamu, dan akhirnya saya ngelakuin, saya juga nyari ketenangan dan kenyamanan, dan akhirnya saya nemuin. Oke, alhamdulillah selama 2 minggu itu saya lolos dari lingkaran hitam itu. Nah, jadi pengalaman saya waktu itu, cara nyari ketenangan dan kenyamanan itu yang pertama ibadah. Oke, itu ibadah buat hati kita tenang, buat pikiran kita nyaman. Ibadah itu paling utama, ibadah ya. Terus yang kedua, saya ngelakuin hobi saya. Kalau misalnya kamu pengen tahu hobi saya itu, ya saya suka koleksi barang antik.
nggak tahu kenapa dari dulu saya suka barang antik. Kayak ini sharing aja gitu ya, biar kamu agak kebuka pikirannya, biar kamu juga memulai hobi kamu sendiri gitu ya. Nah jadi waktu itu saya hobinya, ya memang hobi saya koleksi barang antik gitu. Kalau misalnya saya lihat barang antik, barang misalkan sepeda ya, sepeda ontel tuh tahun 40-an gitu ya. Terus kalau misalkan saya sampai punya itu sepeda, saya ada apa ya, senang banget aja gitu, senang banget punya barang itu tuh senang banget. Nah di situ timbul rasa ketenangan, kenyamanan, karena saya bisa ngelakuin hobi gitu ya, hobi saya sendiri. Jadi waktu itu saya lapin sepedanya ya, saya pakai juga sepedanya gitu. Itu saya nyaman banget ya sama hobi saya sendiri gitu. Terus juga banyak yang nanya ya, kenapa sih anak muda hobinya nyari barang-barang yang antik gitu ya. Terus juga saya jawab, akhirnya kita ngobrol, terus nanya-nanya dapat dari mana sih barang ini. Itu kan terapi juga ya, terapi sama orang lain, ngobrol sama orang yang belum dikenal itu terapi juga ya. Itu buat saya tenang dan nyaman, sampai akhirnya saya lupa kalau saya itu punya cemas. Nah ketika itu saya sadar, ternyata 2 minggu itu saya berhasil nggak ngerasain kumat-kumat waktu di lingkaran hitam itu. Nah jadi selama 2 minggu itu saya ngerasa berhasil. Saya juga bilang ke psikolog lagi, saya bilang kayak saya berhasil, saya nemuin ketenangan dan kenyamanan. Terus diminta jawabannya kayak gimana caranya. Pertama saya lakuin ibadah ya, ibadah yang ya jangan usahain jangan bolong-bolong. Kalau misalkan saya orang Islam kan ya, saya jaga sholatnya, terus juga ngajinya saya jaga juga. Terus yang kedua saya ngelakuin hobi gitu, karena dari hobi itu bakal muncul ketenangan dan kenyamanan. Nah dokternya juga bilang, katanya ya bagus, katanya kalau misalkan kamu udah nemuin ketenangan dan kenyamanan, di situ kamu bakal sembuh tanpa obat. Dan akhirnya ya saya sembuh tanpa obat sekarang, walaupun memang saya pengalaman pakai obat penenang ya, tapi pada akhirnya saya sembuh gak pakai obat, nggak harus kesana kesini, nggak harus minum ini minum itu. Oke, jadi intinya saya yakin setiap orang punya ketenangan, kenyamanan masing-masing ya. Setiap orang itu beda, punya cara masing-masing buat dirinya itu jadi tenang, jadi nyaman. Itu beda, setiap orang itu beda-beda. Kan kalau saya ngelakuin hobi, kalau misalkan kamu kan bisa aja, misalkan kamu jalan-jalan ke mall nih, terus beli barang ini, beli barang itu buat kamu senang, buat kamu tenang, buat kamu nyaman. Itu kan bisa aja gitu ya. Karena setiap orang itu beda-beda gitu. Nah, kalau udah nemuin ketenangan kenyamanan, kamu lakuin hal itu terus selama rutin kalau misalkan ya. Jadi sampai benar-benar lupa kalau kamu itu punya cemas. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi daripada kamu harus minum ini, minum itu, pergi ke sana, pergi ke sini tapi nggak ada hasilnya, lebih baik kamu nyari kenyamanan aja gitu. Caranya kayak gimana? Boleh kamu misalkan kamu mau ngelakuin hal apapun ya, itu lakuin semuanya gitu. Terus kamu suka barang ini ya beli, terus kamu mau makan ini ya makan gitu, dalam catatan hal itu positif, terus nggak menyimpang juga ya. Saya tahu kamu mana yang baik, mana yang salah gitu ya. Jadi misalkan kamu mau lakuin sesuatu hal nih, misalkan mau main ke sana, mau main ke sini, misalkan mau ke pantai, terus mau ke puncak misalkan ya, terus mau nyanyi-nyanyi, mau karaoke gitu, lakuin, jangan ada pantangan itu, lakuin biar hati kamu itu lepas semuanya gitu tuh. Intinya biar kamu nyaman dan tenang gitu. Selama itu positif, kamu lakuin, jangan mikir setengah-setengah. Kalau misalkan saya mau pantai nih, kira-kira di jalan kumat nggak ya, terus kira-kira ntar nyampe pantai saya nyari obat nggak, jangan kayak gitulah ya. Udah nggak usum kayaknya kayak gitu ya. Pokoknya kalau sekarang kamu mau kesana ke sini, lakuin semuanya. Tapi saya ingetin juga karena di sini masih pandemi juga ya, jadi tahan-tahan lah ya. Tapi pokoknya kalau misalkan udah beres semuanya, kamu boleh, misalkan kamu pergi ke sana, kamu pergi, jangan mikir, jangan banyak mikir. Karena kalau mikir itu ntar takutnya kita kan kaum cemas ya, kalau kebanyakan mikir gimana gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan mau pergi ke sana, kamu lakuin semuanya, terus semua hal kamu lakuin asal itu positif dan gak menyimpang. Terus kalau misalkan kamu mau beli barang itu ya beli barangnya sesuai, ya sesuai budget ya. Kamu beli jangan mikir 2 kali, kamu beli aja gitu ya. Kalau misalkan budgetnya cukup gitu, kamu beli. Terus kalau misalkan kamu suka makanan ini, kamu makan gitu, asalkan jangan berlebihan. Nah ntar dari situ kamu ngerasa punya kebebasan tersendiri, ntar timbul rasa tenang, rasa nyaman, rasa senang gitu, daripada rasa mumet, rasa yang pernah ada gitu ya. Oke, jadi kayak gitu ya, cari ketenangan dan kenyamanan masing-masing, karena setiap orang itu beda caranya. Terus cari cara terbaik itu kayak gimana. Oke,
Jadi kayak gitu aja saran dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terus kalau misalkan ada saran, boleh kamu komentar di sini. Kalau misalkan ada salah-salah kata, saya mohon maaf karena saya masih pembelajaran juga ya. Saya masih butuh banyak masukan dari kalian. Kayak mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau kamu suka boleh like, kalau nggak suka boleh dislike. Makasih buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir. Saya doain cemasnya besok sembuh. Makasih juga yang udah klik tombol subscribe channel ini. Oke, semoga cemas kamu hilang besok. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.